malam teman-teman. Shalom Bang. Ya, terima kasih buat malam hari ini bisa bersama dalam My Talk. Ini sebenarnya istilahnya My Talk jadinya karena My Methodist Youth Talking, kita bicara santai yang tidak ada narasumber, tidak ada orang yang akan menjadi penasehat kita di sini yang memberikan materi. Kita sama-sama memberikan sudut pandang kita masing-masing gitu ya. Jadi apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita rindukan gitu ya dalam pelayanan kaum muda, dalam kerinduan kita khususnya dengan minat yang kita punya, gaming, games, baik itu lewat smartphone kita ataupun melalui PC, bagaimana kita dapat pakai sarana itu untuk menjangkau jiwa, karena saya percaya itu bisa kita pakai, karena bicara spiritualitas anak muda itu kita juga nggak bisa bicara dalam satu aspek saja. Jadi kita nggak bisa bilang kalau dia suka main game dia kehilangan spiritualitasnya, dia bukan orang rohani, tapi kita bisa menumbuhkan kerohaniannya dari itu. Lalu kemudian kita juga mau sharingkan mungkin teman-teman stigma-stigma negatif gitu ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan kalau di gereja dilihat main game terus, orang melihat kita, oh ini nggak serius, ini ke gereja apakah cuma mau numpang wifi atau apa segala macam gitu ya, main game gitu. Lalu kemudian stigma omongan-omongan kasar gitu ya, kita kan nggak terlepas main game gitu ya, kesel ngomongnya kasar gitu ya, padahal itu juga cara-cara kita untuk bagaimana kita menerangi hal-hal yang demikian ya. Sebenarnya secara pribadi saya bukan bukan gamers juga ya, bukan orang yang suka mabar, makanya saya ajak Pendeta Roy, Brother Roy, yang mungkin dia sering mabar sama anak-anak pemuda yang baik di Efrata, nggak tahu juga yang mana yang lain, karena dia satu game aja tapi cuma satu game ya, MOBA ya. MOBA. Ya, tapi saya pikirkan itu juga kita mau dengar juga apa dari pengalaman dia mau mabar sama anak-anak pemuda, lalu kemudian apa yang dia temukan, apakah dia pakai itu juga untuk menyatakan Kristus gitu ya. Ya, dengan apa yang dia lakukan mungkin kita bisa cerita, lalu teman-teman juga kita bisa berbagi. Ya, di antara kita mungkin sebelum kita mulai kita kenalan dulu lah ya. Teman-teman sering main apa? Nanti kalau mau kasih ID gamesnya ya terserah lah pribadi gitu ya, mau main mabar atau gimana. Tapi bersyukur sebenarnya Selfie itu memang aktif dia di PUBG komunitas PUBG di Indonesia, dia kerja di situ, jadi memang orang yang concern terhadap gaming gitu ya. Wow. Jadi foto bareng sama Selfie nanti. Ya. Perhatiin aja apanya, kan sudah nampak streamer game. Streamer game. Iya. Benar. Sama kursinya juga ya. Kursi gamers itu ya. Perkenalan dulu mungkin dari distrik 1, nggak ada Peter ya, distrik 2. Distrik 2 ada Aris, silakan Riz. Shalom guys, teman-teman semua. Shalom guys. Shalom. Jadi namaku Aris, tapi biasanya sih aku main COD sih, sebelumnya kan main PUBG juga. Tapi kalau untuk sekarang sih udah berkurang sih main gamesnya. Bagus ya. Sih. Karena ya bukan ini sih, cuman kadang kalau untuk main games itu cuman untuk apa ya, kayak menghibur diri aja sih kalau lagi sepi atau banyak aktivitas kayak gitu aja. Ya, gitu aja. Itu aja ya, Bang. Oke, sip, Aris. Sumpah ini bukan Aris yang gue kenal, manis banget. Ngomongnya lo, Riz. Jaim. Parah lo. Emang kayak mana aku, Kak? Kayak mana, Kak? Iya. Belum, masih pemanasan dulu ya kan. Iya, masih pemanasan. Belum panas. Oke, ada distrik 4, ada Lara. Silakan Lara. Shalom Lara. Shalom Lara. Shalom, aku Lara. Mewakili distrik 4 dari GMI Jire, Semarang. Wow. Sering main apa, Lara? Sekarang sering main PUBG Mobile. Di sana di distrik 4 ada komunitas juga nggak, anak-anak pemuda gereja atau gimana, main-main mabar atau acak aja, mainnya random aja? Kalau di teman-teman P3 Semarang sendiri sih
Sebenarnya nggak ada, yang ada itu teman tapi dia mainnya Mobile Legend, jadi ya mainnya sendiri-sendiri jadinya. Saling nengok-nengokin Oh, aja. iya. Kalau dianya lagi jelek, aku ejekin, aku yang lagi jelek dia yang ngejekin. Ini dia. Sama Ya, makasih, jelek. Lara. Sama jelek saling menjaga. Oke, Selfie gimana? Ini distrik 3 ada Selfie. Oke, shalom. Aku Selfie dari PT Gaming Manual THB. Aku games apa yang aku mainin banyak banget kalau dibilang gitu, semua dicobain gitu semua game. Tapi kalau untuk mobile dulu sih, mobile sih paling Mobile Legends sama PUBG ya yang paling aktif. CODM juga aku main sempat tapi nggak aktif, cuman yang cobain doang gitu. Tapi kalau game PC juga beberapa aku mainin, game Steam, game FPS gitu juga aku mainin. Gitu sih. Wow. Karena emang dari kecil hobi gitu ya. Kalau aku sih dibilang bikin konten enggak ya, karena enggak sempet sih waktu Java Pendeta. Cuman beberapa kali suka streaming di Facebook. Oh, oke. Selfie kalau main game gitu kalau tutup mata bisa nggak? Nggak bisa lah Kak, gimana ceritanya? Gimana Kak ceritanya? Kecuali kalau udah ada pasti gitu. Kalau ini kan musuhnya tak tahu Kak kita di mana Kak. Kalau pelen mati bisa main nggak? Pelen mati ya? Betul. Masih bisa main nih? Nggak bisa juga ya? Kurang dapat. Tapi kalau kan mainnya pakai laptop sama HP ya, selama ada wifi atau jaringan internet yang kuat masih bisa Pak Pendeta. Kalau laptop iya benar. Aku merasa yang pemain Candy Crush ini gimana ya? Iya, gimana ya lomba-lombanya Candy Crush. Oke, makasih. Nanti kita lanjut Selfie lagi. Ada Satria Crown Situmorang dari Linggau. Silakan bro. Shalom teman-teman. Shalom. Kalau aku Satria dari PD GMI Anugerah Lubuk Linggau. Kalau nggak tahu Lubuk Linggau, mungkin tahu Palembang. Sudutnya, ujungnya. Apa kalau dibilang Sumsel ya? kalau naik kereta itu ujungnya, stasiun ujungnya, paling ujung. Oke. Kalau soal main game, kalau dulu SMA sih yang Counter Strike sama Point Blank sih bisa sampai bergadang di warnet itu. Tiap malam kayak gitu kan. Paket 10.000 tuh kan dari jam 10 sampai jam kalau subuh. Iya. Kalau sekalian jaga warnetnya kata kakaknya. Sekalian nutup pintu juga ya. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi udah mulai masuk game mobile ya, kalau sekarang ya sama sih, Mobile Legend, PUBG, CODF, tapi sekarang udah jarang main karena apa ya? Capek kayaknya main game terus. Udah mulai mikir yang lain juga. Itu aja sih. Sip. Ya. Thank you, bro. Ada Sam juga. Sam ini sebenarnya PW tapi kita harapkan bisa mewakili distrik 6 lah. Halo. Iya, nanti. Samuel. Halo. Ya. Hai Sam. Saya mainnya Mobile Legend. Woi, boleh kita nih. Awal main game itu dari kuliah, mainnya Counter Strike, main CS. Jadi sekarang main Mobile Legend, punya grup sendiri sih. Grupnya ada di Batam sama teman-teman kantor. Biasanya main bareng sama mereka. Gak kerja itu, main aja kerjaan. Juga dong. Enggak lah, itu biasanya pas lagi ini udah selesai udah main. Oke, sip bro Sam, thank you. Ada Kak Epi juga, nggak usah kenalan lah ya, dari PW. Dia mau dengar-dengar, nanti setelah ini dia mau coba yang lain gamenya. Nah, boleh lah Kak. Biar bertumbuh bagian dari kami. Kak. Jadilah bagian dari kami Kak. Lalu aku tuh kayak jauh banget tau Bang. Iya ya, aku juga kayak, merasa kayak aku paling ujung banget dari kalian. Ya sebenarnya banyak teman-teman kita yang lain mungkin yang senang ya gaming atau yang lain ya. Tapi
kita nggak bisa kumpul-kumpul semua. Nanti lain-lain kali apakah kita ke depan kita pengen ada fellowship gaming gitu. Ya, tapi kita ada Bang Roy nanti mungkin cerita gimana pengalamannya mabar sama teman-teman, lalu kemudian aspek-aspek apa yang dia lihat kesempatan, aspek-aspek apa yang menjadi tantangan, masalah, ya kan? Ya, jadi bukan narasumber sih, tapi dia pengen ngobrol aja. Harapan dari Bang Roy. Baru nanti teman-teman mungkin bisa kasih pandangannya sendiri gini ya, apa sih masalahnya gaming ini ya, apakah bagian yang tersisihkan, apakah ada orang yang teman kita merasa tersisihkan di gereja karena dia suka game gitu ya, atau gimana ya, coba. Silakan Brother Roy. Oke. Yang pertama barangkali juga mungkin image yang negatif sekali ya tentang orang gamers itu ya, karena orang-orang kan nggak main seperti para gamers ini, jadi ya pasti dianggap kayaknya buang-buang waktu lah, dianggap kayaknya tidak peduli dengan lingkungan lah, kemudian juga nggak bisa ngatur waktu, kelola waktu, itu mungkin yang negatifnya. Dan ada beberapa orang tua juga yang sharing curhat misalnya ke kita dan dibilang, aduh gimana ini ya Pak Pendeta ya, katanya anak saya ini main game itu aja lah terus, sampai dia lupa beresin bajunya lah, berantakan lah di kamarnya nggak diberesin lah dan sebagainya. Jadi itu memang yang sering kedengaran hal-hal yang negatif dari tentang gamers ini ya. Apalagi misalnya pulang gereja ya kan, yang paling sering kena sorot ini sebenarnya anak remaja ya. Kalau pemuda mungkin kan sepertinya melewati masa, kayak tadi Aris bilang atau Satria tadi ngomong, kayaknya sekarang nggak terlalu lagi mereka begitu. Nah, tapi anak-anak remaja kita ini saya perhatikan ya, anak-anak muda juga habis ibadah itu justru jadi ajang untuk mabar gitu, ya kan? Saya perhatiin khususnya di remaja kita, habis ibadah kan ibadah minggu kan ada juga. Biasanya ibadah remaja tempatnya beda. Jadi ibadah umum belum keluar, jadi mereka sudah selesai. Nah, di situ di depan gereja itu duduk mereka kan. Bukannya ngobrolnya di mabar itulah mereka, ya kan, ngobrolnya asik banget gitu ya. Nah itu yang memang kelihatannya jadi cenderung negatif, ya kan, cenderung negatif. Nah jadi kalau saya di sini sejauh ini memang saya coba ikut, makanya saya bisa main Mobile Legends gara-gara mau coba ikuti sejauh apa sih. Kenapa sih kok bisa, misalnya contoh ya, ada anak Pak Pendeta Iwan misalnya ya, si Petra ya. Saya pernah lihat dia pas pertama kali saya kesini, saya perhatiin dia di ruang tamu tuh dia main, tapi ngobrol gitu. Kok main ngobrol, ya kan? Saya pikir kayaknya game-game yang saya mainin dulu nggak ada kayak gini-gini, nggak ada ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Dulu kan main dindong. Saya dulu main dindong itu Kapten Komando dulu, ingat dulu, udah jadul sekali itu ya. Nah jadi sekarang kok ada ngobrol-ngobrolnya, kok bisa kalian ngobrol kayak gitu. Nah di situ saya mulai tahu, oh di sini ternyata ada komunitas mereka, bisa join. Jadi temannya di mana, mereka saling bagi bagi ID kan ya, bagi ID, dan mereka jadi ngobrolnya di situ gitu, di game itu. Oh kayak gini, saya coba tanya. Nah saya coba pendekatan juga sama teman-teman pemuda. Jadi mereka kasih tahu, abang install dulu bang Mobile Legends. Coba saya install lah. Awal-awal mainnya bingung juga kan, lama-lama jadi senang juga mainnya kayak gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak mau coba lagi install game yang lain. Jadi saya coba batasi juga diri saya, cukuplah Mobile Legends ini aja gitu kan. Karena memang seru sekali ya kalau main Mobile Legends gitu. Saya khawatir nanti pas rapat majelis main Mobile Legends pula saya kan, kacau. Nah, jadi ada beberapa kali kami buat pendekatan sama teman-teman remaja. Jadi kan biasanya remaja ke pemuda itu kan agak ada jarak ya, transisi kayak gitu. Anak remaja sulit join nanti, apalagi
mau pindah dia ke pemuda itu sering kayaknya masalah hampir semua kita gereja gitu ya. Nah, jadi kami ada beberapa pengurus itu yang kebetulan main Mobile Legends juga. Jadi kami bikin satu kegiatan mabar ya. Dan berapa kali kami sudah lakukan. Kami sampai bikin grup WA gitu, grup WA Mobile Legends. Ya gitu ya. Kami ada grup Mobile Legends. Kalau mau mabar di situ langsung kontak, ayo mabar yuk gitu-gitu kan. Nah, jadi di situ juga tapi saya bisa tahu gitu. Ya. Taunya gini, ada satu misalnya pengurus, dia nggak aktif di grup WA pengurus, tapi di situ aktif. Jadi saya bisa pantau juga. Jadi saya bilang, woi kau ini main aja kerjamu gitu ya. Langsung diingatin kayak gitu. Wih, lupa Bang Roy ada di sini katanya. Bablasan dia, ya kan? Nah itu satu enaknya kalau misalnya kita masuk di situ kan. Nah tapi pernah kami bikin habis ibadah persekutuan P3Mi Sabtu, ya kan? Jadi supaya nggak langsung pulang, cuman kita cek dulu kan kita biasanya pulang dari kebaktian itu kadang ada yang diantar mobil gereja kan, karena memang transport juga kan anak-anak muda kan biasalah ya. Nah jadi ada yang beberapa diantar, yang bisa pulang sendiri kita sudah kasih tahu. Udah janjian juga tuh dari teman-teman. Jadi dipromoin sama teman-teman, guys ikut P3 ya. Nanti habis P3 kita mabar. Udah datang loh mereka loh, ya. Yeah. Apalagi yang anak-anak remaja datang pula mereka kan. Habis P3Mi itu kita bikin karpet, lesehan di apa itu di lantai 2 lah ya. Bang Imen tahu lah ya tempatnya kan. Nah, di situ kami bikin tim custom ya. Main custom dong. Tahu custom kan. Jadi bisa kita atur. Jadi kita saling gimana sama siapa. Jadi 5-5 10 orang. Yang memang kasihan kami ada 12 waktu itu, jadi ya gantian lah, ya kan. Kasihan yang 2, jadi gantian tunggu masuk kayak gitu. Nah, kita asik main sekali. Jadi ya seru juga gitu. Jadi terbentuk komunitas yang remaja itu yang tadinya malu-malu, dia mulai merasa, oh ternyata bisa juga ngobrol sama abang ini, bisa juga ngobrol sama Koko nih. Yang tadinya memang pendiam, dia pendiam ya, pendiam sekali. Kita ngomong 5, dia cuma setengah loh, bukan 1. Tapi mainnya jago sekali gitu. Ya. Ada salah satu yang memang, saya kan pemain Tigreal ya. Dia ini main Tigreal. Jadi sudah nomor berapa nggak tahu Sumatera Selatan tuh se Indonesia, saya nggak tahu. Dia 10 besar lah. Ya kan? Saya waktu itu sempat main se-Ilir Timur ini aja, kan saya kan Ilir Timur 1. Saya cuma nomor 11, nomor 10 se-Ilir Timur. Nggak tahu kok selfie kali udah Enggak, Pak. Bekasi Utara doang, Pak. Benar, Pak. Iya kan? Nah, jadi kayak gitu kita justru bisa jangkau juga sih sebenarnya ya. Bisa jangkau juga dengan gamers ini. Dan ini menarik. Menurut saya sih, kalau kita mau jangkau teman-teman P3Mi sewilayah juga bisa jadi. Kalau dengan cara begini, ya kan? Dengan cara begini artinya misalnya kayak Selfie, kayak Satria, kayak Iris kan sudah tahu nih sama-sama ID-nya apa nih dan sebagainya. Dari mana? Kalau perlu bikin ID Roy P3Mi Palembang. Cuman nggak enak juga ya bikin ID di Mobile Legends P3Mi. Boleh juga ya. Diramekan loh, banyak kali anak P3Mi ini kan gitu ya. Squad P3Mi. Squad P3Mi ya. Boleh tuh. Habis ini langsung. Ganti nickname kan. P3Mi Satria, wes. Bikin squadnya kan, bikin squad. Benar. Betul. Nah, ajarin saya nanti bisa ikut squadnya. Saya juga sampai sekarang cuma main gitu aja. Ada saya pernah ikutin mereka teman-teman P3Mi itu yang masukin saya kan. Bang, ini aja bang, abang pokoknya pencet ini katanya, aku ikutin aja, ya. Nah, jadi yang kayak gini sebenarnya ternyata melalui game ini ya stigma yang negatif itu ternyata kita bisa coba apa namanya bisa lihat secara positif ya, dalam artian ternyata kita bisa pakai untuk jangkau juga, ya. Salah satu contoh yang memang konkret yang kami lakukan itu, jadi ya kalau dibilang diiming-imingi nggak bagus juga ya. Maksudnya, woi, datang P3Mi itu mabar ya. Jadi gara-gara itu datang, tapi ketika dia datang kan Firman masuk,
pujian penyembahan masuk, doa masuk gitu. Jadi pikiran juga bisa minimal diubahkan gitu kan, karena ya secara penelitian kedokteran juga kalau orang sering ibadah itu lebih panjang umur loh guys. Ya, saya juga pernah belajar itu, penelitian dokter katanya orang yang suka ibadah itu 7 tahun lebih panjang umurnya gitu. Kenapa? Karena ya di ibadah itu nggak boleh merokok, di ibadah itu kan nggak stres, penyerahan total kepada Tuhan kan, itu penelitian. Jadi pakai game ini ternyata bisa juga diarahkan anak-anak muda, anak remaja ini gitu ya. Ya, apalagi anak remaja kan susah ngomong ya, susah ngomong sama kita. Tapi kalau kita bisa masuk dengan ngomongin game mereka, kayaknya mau ngomong kayak gitu. Itu sih yang positif sejauh ini kita coba lakukan di tempat kita di PT Gemi Palembang ini, bahkan bikin grup seperti itu ya. Positif juga kok. Ya, cuman memang nanti kita akan coba sharing sampai sejauh mana sih batasan-batasan kita main game ini gitu ya. Mungkin itu Bang Eben kali bisa bantu sharing itu. Thank you. Itu dulu. Ya, mungkin bro, satu mungkin mau tanya ini ya. Kadang kan di games ini kan emosi terpancing atau apa, mengeluarkan omong-omongan gimana ya. Pernah berhadapan sama seperti itu enggak ya? Sering. Kira-kira. Terus gimana biasanya menghadapi itu gimana? Karena itu juga yang sering masalah. Saya nggak tahu, Selfie mungkin cerita di PUBG. PUBG itu ngomongannya kadang kan nggak terkontrol anak-anak yang main kan gitu ya. Ya betul-betul ya namanya anak-anak remaja sebenarnya yang di situ. Terus gimana kita ya menerangi itulah gitu ya. Mungkin itu bro, gimana? Ya, saya berapa kali main dengan mereka ya. Waktu saya masuk, saya join ke mereka, mereka langsung, woi ada Bang Roy gitu. Jadi ketika saya masuk ke situ, jadi mereka itu nggak berani ngomong gitu kan, nggak berani untuk ya yang toksik lah kayak gitu ya. Itu pas ada saya gitu ya. Tapi nggak tahu Kak, tapi mereka sih apa adanya sih, ngomong cerita sama saya juga. Ini bang sering ngomong kayak gitu. Dan pernah satu kami main game itu, ada satu orang yang selama ini nggak aktif ibadah ya. Tapi waktu kita main bareng itu, waktu dia tahu, ini siapa rupanya ikut ini Bang Roy ya. Hati-hati kok ngomong ya. Kayak gitu teman mereka ngomong. Nah di situ saya masuk sambil main, sambil ngechat, ikut P3 ya, ikut P3. Oke bang, nanti aku ajak bang, kata yang si Diki Situmeang gitu ya. Datang loh dia sekali. Ya malah ikut join, dan pernah juga kita minta pelayanan begitu ya. Nah memang waktu main game itu ya harus siap dulu, apa ya kita bilang ya, siapkan hati yang memang memikirkan bahwa ini cuman game kayak gitu. Jangan sampai dianggap sampai serius. Mungkin pengalaman teman-teman di sini yang paling sering toksik keluar adalah ketika level-level rank gitu ya, main rank, karena dia pengen ranknya itu naik. Jadi ketika teman timnya mainnya nggak bagus, nah di sini yang sering mulai toksik itu keluar, ya kan? Bodoh sekali lah, bego lah, antit gitu-gitu. Pokoknya semua keluar kata-kata yang nggak bagus itu, yang kotor itu gitu. Jadi berusaha nggak mau kalah kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia bukan level-level rank itu, ya mau kalah sih kayaknya nggak terlalu dikuatirin ya. Bahkan mau coba-coba hero lah dan sebagainya di misalnya main-main di klasik kalau Mobile Legends ya. Nah tapi untuk memang mengatasi yang kayak gitu-gitu, nah menurut saya sih ya kita sering-sering aja dengan komunitas main, apa namanya, komunitas itu sangat berpengaruh besar. Dengan siapa kita main itu justru saling menjaga gitu ya. Dengan siapa kita main. Nah, kalau teman kita misalnya, kalau kelompok kita misalnya saya, Selfie, Satria misalnya, Lara dengan Aris nih, kita berlima nih. Nah, kalau kita sudah berlima main, walaupun lawan itu ngomongnya toksik, tapi karena komunitas kita jelas gitu ya, P3 Game, saya pikir itu bisa diredam. Ya kan? Karena kalau kita misalnya satu tim ini kan sudah sama-sama kenal, sama-sama tahu. Kita tim ini pun nggak mungkin lah saling toksikin teman, ya.
kalau kita main sama orang lain, kita masuk nih main game. Nah di sini yang memang sering jadi tantangan itu, tantangan besar. Ya kita nggak kenal di orang, ya apalagi pakai ID yang nggak jelas-jelas kan. Maksudnya kalau di Mobile Legend itu ataupun game-game yang lain kan suka pakai ID yang bukan nama asli kan, ya kan? ID-nya itu ya misalnya kayak saya yang baru nih saya bikin ID-nya Boz, Boz Torres ini, saya Torres ini kan, Boz Torres, ya seru-seruan aja sih, ya kan? Karena teman-teman P3 yang bilang, udahlah bang, jangan dibikin nama-nama asli lah katanya. Oh ya sudah, malah bikin nama-nama seru-seruan aja gitu kan. Apalagi kalau kayak gitu, misalnya kan dengan nama yang nggak jelas gitu, tiba-tiba main dengan orang yang nggak jelas. Nah, disitulah yang sering toxic itu terpancing ya. Toxic terpancing. Apalagi kita dibilang noob lah, nah itu sudah mulai itu. Ya kan? Dibilang noob itu maksudnya nggak jago main ya. Benar ya? Noob, terus dibilang bodoh lah. Noob itu sebenarnya kayak pemula sebenarnya. Pemula ya? Cuman, iya, newbie. Cupu. Oh. Kalau pemula kan biasanya awal mainnya kan mungkin iya cupu gitu kan. Jadi semua orang yang mainnya cupu dibilangin noob gitu sebenarnya. Oke. Newbie ya. Iya, newbie. Baru mulai main. Oke. Baru tahu juga ini. Oke, mungkin terima kasih ya bro ya. Dan kasih pandangan karena Bang Roy yang sering main sama teman-teman di P3 Gaming. Ini pengen sih dari Selfie ya mungkin masukan atau apa yang pengamatan selama ini, atau mungkin Selfie melihat ada sebuah game yang ini kayaknya cocok lah ini dalam sisi penjangkauan gitu ya. Ini ngajak teman-teman atau punya pengalaman ngajak teman atau gimana sih? Terserah mau pandangan apa saja yang mengenai gaming ini. Mungkin Selfie dulu lah. Oke. Bingung juga sih kalau dari pandangan. Tapi kalau gimana ya, kalau yang aku rasain di P3 GMI, aku sendiri pun juga ada ya teman-teman yang cowoknya yang pendiam banget gitu ya. 2 orang yang pendiam banget. Yang ngomong tuh jarang gitu. Tapi dia hadir, P3 GMI juga ya kadang hadir, kadang enggak gitu. Ternyata dia main Mobile Legend gitu. Akhirnya juga diajakin mabar, ya udah akhirnya dekat karena mabar juga gitu. Akhirnya bisa ada apa ya, hubungan pribadi karena mabar. Jadinya bisa ngobrol enak gitu juga sih, sama yang aku rasain sama kayak Pendeta Roy gitu. Salah satunya mungkin secara langsung kita pendekatan ngobrol dia nggak bisa masuk gitu. Tapi perantaranya kita bisa lewat game karena mungkin hobinya sama gitu. Jadi satu apa ya, akhirnya lainnya jadinya masuk gitu sih. Dan yang paling ini mungkin ini sih ya, yang turnamen P3 GMI Distrik 3 gitu. Di situ yang kita tahu juga kan mungkin game itu bisa bikin ya stigma buruk gitu. Ternyata setelah kita buat itu antusiasnya sangat besar dan banyak talenta tersembunyi gitu ternyata di P3 GMI kita gitu. Dan ya seperti Anto ya, itu ternyata bisa jadi pro player gitu kan. Dan sebenarnya stigma game itu buruk, game itu malah buang-buang waktu. Sebenarnya gimana ya? Game itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi positif gitu untuk pribadi aku sendiri sih, aku merasakan itu gitu. Dan bagaimana menjadikan hobi sebagai pekerjaan akhirnya gitu. Sebagai apa ya? Sebagai jalan untuk ya bisa pendekatan. Dan aku juga di P3 GMI wilayah 2 gitu, di Distrik 3 juga. Itu sama abang-abangnya juga dekat juga karena dekat-dekat gitu, punya koneksi itu juga karena sering mabar gitu. Mungkin Kevin tahu gitu kan, pas konwil kami istirahat ngapain, kami mabar gitu. Sampai ada buat grup ya gitu. Mungkin itu aja sih Bang kalau dari aku Bang. Sampai kenal sama Satria juga dari Distrik 3 ke Distrik 5 dari mana? Dari Mobile Legend. Seperti itu sih Bang. Mungkin sedikit ya Sel ya, nggak tahu ya. Kita ya kan teman-teman Distrik 3 tahu nggak setelah e-sport itu gimana respon, bukan hanya respon P3 GMI, mungkin respon para hamba Tuhan atau apa gitu ya. Setelah e-sport itu kayak ada ungkapan kondisi kemarin keluar ya. Mas Godi, saya hadir. Keluar, ya kenapa sih
ada pertandingan game e-sport gitu ya. Kenapa sih dibuat? Soalnya pandangannya kayaknya kita ngajarin anak-anak kita main game di gereja atau apa. Apakah iya? Apakah seburuk itu e-sport ini? Padahal kan anak-anak kita sudah ada di situ semua sekarang. Kalau kita mau menjangkau generasi milenial, mereka sudah ada di situ semua kan. Pernah dengar nggak gimana kalian ngevaluasi itu kemarin gimana ya? Ya, jadi kemarin kami pas itu juga saya juga hadir. Kebetulan juga ada Ko Sandy juga pas itu. Jadi dari kami sendiri pun ya seperti Abang bilang, mereka pun tanpa adanya turnamen itu, mereka pun sudah bermain gitu, sudah memang sudah menjadi player gitu. Kami hanya memberi tempat untuk PT Gaming bereksplorasi gitu kan, main doang tanpa turnamen juga kan mungkin mereka akan bosen atau mereka akan malah jadi keluar jalur gitu kan. Justru kami membuat tempat untuk mereka berkompetisi secara sehat bahkan dan bisa saling mengenal satu sama lain seperti itu. Bang, kemarin tujuan kami itu, apalagi kan kami milenial gitu, cara menjangkaunya juga kami tahu lewat gaming gitu kan. Oh ini PT Gaming, kita banyak nih gamers nih ya, kita cara menjangkaunya lewat situ gitu. Mungkin kalau kita buat KKR biasa atau yang ibadah-ibadah, banyak yang sama seperti pendeta Roy bilang, mungkin jarang ibadah gitu. Kami buat ibadah-ibadah, mungkin mereka nggak mau datang, tapi ketika mereka tahu, wah ada turnamen Mobile Legends nih, nah, akhirnya mereka ikut gitu loh, seperti itu. Mereka bisa ke gereja gitu kan, latihan bareng PT Gaming dulu, terus latihan bareng untuk ikut turnamen ini, seperti itu sih. Jadi kami menyediakan tempat gitu loh, seperti itu Bang. Ya, memang bagus sih kemarin. Kami dari Bandung Timur juga kemarin kan ada yang memberangkatkan itu ya. Ya mereka main, ya latihan di gereja, kumpul setelah P3MI kumpul ya. Paling tidak kan sebelum diadakan perlombaan itu kan ada apa firman Tuhan diberitakan, ada apa. Itu kan suatu hal yang baik kan gitu ya. Kan sebenarnya ini media aja sebenarnya, media yang sedang digandrungin anak teman-teman kita. Dan kita pakailah media ini karena tujuan kita adalah mereka semakin dekat dan mengenal Yesus ya, mungkin dengan komunitas yang ada. Itu benar-benar cara yang baik itu. Karena kenapa sih dibuat gitu? Nggak bisa memisahkan pemuda dengan gadget. Kemarin kan ada pembahasannya soal gadget. Kita nggak bisa, malah kita harus jauhkan anak muda dengan gadget. Untuk sekarang nggak bisa gitu, apalagi sekarang gitu udah digitalisasi semua. Justru kita harus tahu bagaimana cara menurut saya ya pribadi, bagaimana cara menempatkan itu menjadi hal yang baik gitu, seperti itu sih. Kalau menurut Selfie, kalau batasan-batasannya apa kira-kira? Ya menurut saya ya sebagai gamers itu yang penting pertama kita tahu kewajiban kita harus selesai menyelesaikan kewajiban kita gitu. Yang sampai kita main, kita terus-terusan main, tapi kita lupa kewajiban itu. Karena itu yang memang jujur banyak gamers lah yang melakukan hal itu gitu. Tapi itu kewajiban harus selesai. Kedua, jangan membuat game itu merubah sisi baiknya kamu gitu loh. Seperti misalnya tadinya nggak ngomong buruk, nggak ngomong kasar, main game jadi ngomong kasar, seperti itu sih. Banyak soalnya yang kayak gitu kalau nggak dibatasi, kalau tidak membatasi diri gitu. Paling kalau dari saya sendiri, kalau toksik saya jarang, jujur ya, kalau toksik saya jarang gitu. Mungkin Satria juga tahu, aku jarang banget kalau main tuh toksik, ngomong paling ya ngomong ya bercanda, ngeledek, tapi toksik jarang gitu. Dan kalau misalnya ada teman P3MI atau bahkan teman-teman yang lain yang bukan P3MI, kalau ada yang toksik aku malah nggak nyaman gitu. Paling aku, toksik, jangan toksik, paling gitu. Seperti itu sih kalau dia. Karena kan aku juga nggak bisa menceramahi kayak gitu juga nggak akan mempan juga, malah jadi males gitu kan. Palingnya jangan toksik dong, toksik, paling seperti itu sih. Itu aja sih kalau dari aku. Karena game itu kalau kita explore semakin dalam, banyak pekerjaan dimulai dari game sekarang gitu. Dari banyak lapangan pekerjaan baru dimulai dari e-sport sekarang. Wes mantap. Iya. Lain kali gini Selfie pas lagi main tuh kan, chatnya masukin ayat Alkitab di chat itu gitu. Waduh. Tobat semua. Aku terdiam Pak. Aku pengen Aris gimana Aris? Kiranya ada pandangan gak Aris?
Kenapa akhirnya agak berhenti nih? Apa kira-kira yang membatasi ini orang yang hampir tobat Ya, tapi belum tobat bagus juga, sesungguhnya bagus. gitu ya? Ayo Riz. Jadi kalau sebenarnya sih kalau kita ngomongin untuk P3M ya Bang, kalau P3MI di Bandar Lampung ya itu sih apa ya, kalau untuk gamesnya mungkin untuk dari pemudanya dulu lah ya. Kalau untuk pemudanya itu kan emang enggak sih, kayaknya enggak terlalu masuk ke dalam games banget gitu, apalagi kayak mabar. Nah, kalau untuk mabarnya itu mungkin biasanya itu kita itu masih Counter Strike sih malahan. Itu kan jadi kadang kan pulang sekarang kan apalagi Udah kan tutup zaman, kan Bang Counter Strike. iya udah tutup tapi kok masih ada gitu kan. Itu kan emang keren juga gitu kan. Nah, tapi kalau untuk game yang lain itu kalau dari ini kan emang jarang gitu sih, makanya yang ku bilang itu kan, jadi bukannya nggak mau main, sebenarnya kan udah males juga dan nggak ada teman juga kan. Jadi kan di gereja juga cuma sekedar main band doang gitu kan. Nah apalagi pas di zaman pandemi ini kan, udah biasanya kan kita mainnya kumpul mainnya Uno. Biasanya kita mainnya langsung main kayak gitu. Kalau games itu kan udah jarang banget gitu. Nah pas pandemi ini baru misalnya pulang gereja gitu kita mainnya Counter Strike segala macam kayak gitu. Nah kalau untuk pandangan ke gamesnya itu, kalau untuk P3MI Bandar Lampung sih untuk apa ya, masih netral aja sih. Kalau untuk hamba Tuhannya juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Enggak. Tapi malahan ini loh Bang, kita ini masih jarang sih kalau untuk games yang apalagi yang zaman sekarang ya, apalagi yang Mobile Legend itu kan masih jarang banget gitu. Entah kenapa ya, mungkin kalau kita itu lebih banyak ke area kegiatan sih. Masih bagus ya yang aku bilang ke offline gitu ya, daripada ke yang online seperti itu sih. Tapi kalau kenapa sekarang jarang? Kalau dulu kan skripsi Bang, jadi tengah malam bete main gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kegiatan tuh, jadi kan mending tidur jadi kayak gitu. Makanya lebih udah di iniin lah, mungkin hanya sekedarnya aja lah main games, kangen-kangennya gitu. Gitu sih Bang. Berarti apakah berarti tidak semua daerah juga bisa kita katakan dengan pendekatan gaming ini ya? Kayak Lampung kayaknya belum Lampung juga malahan, kayaknya ya, belum ya. Bukan ya. Kayaknya sih kalau untuk provinsi Lampung kayaknya enggak deh. Kalau untuk games ya mungkin ya. Kadang kan kita kan terpaut dengan, apalagi kan kalau Lampung kan ya banyak yang dalam sih ya kan. Jadi untuk sinyal juga kan mungkin agak susah kali ya. Kayak gitu sih. Kalau untuk P3M sendiri aja di Kota Bandar Lampungnya sendiri aja, kalau yang ku pandangin gitu ya, emang jarang banget sih. Lebih enak apa ya, lebih kebanyakan nongki lah ibaratnya gitu lah. Iya. Nongkinya gitu sih. Anak Lampung ya. Gitu. Kalau Lampung mah ya kayaknya ini juga menjadi perhatian kita bahwa memang gaming di tengah-tengah anak-anak generasi milenial, tapi belum tentu semua daerah. Apakah seperti Lampung juga kan belum terlalu gitu. Banding dengan Palembang, mungkin Palembang masih bisa kita manfaatkan. Kalau Lampung nggak terlalu signifikan, walaupun kita bisa, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya. Nggak terlalu urgent penting-penting amat gitu ya. Mungkin kita melihat seperti itu. Apalagi kan jarang banget sih misalnya yuk mabar itu jarang banget. Biasanya kita yang aku bilang itu sih, kebanyakan kita malah offline itu ya, kadang main Uno lah, main Uno gitu ya. Uno misalnya kita ya lebih yang offline gitu loh, games yang ya sekedar main gitu sih. Kalau untuk yang online ya jarang banget sih. Ada di P3MI Lampung atau apa, ada nggak yang ada sekelompok kecil nggak mereka suka mabar, nggak juga ya? Kalau di P3M-nya malahan kalau ini ada, tapi COD. Ada ya. Jadi kayak sama Stephen, sama si ini Stephen. Danael. Itu sih Bang. Tapi kan, bukan di Lampung lagi mereka kan? Iya, udah nggak di Lampung. Jadinya cuma sekedar main-main aja. Jadi langsung kan kita jarang ketemu kan. Jadi ya ketemunya di games itu sih. Kayak gitu. Oke, thank you Riz buat masukannya. Kalau Lara gimana di daerah sana? Lara kan main juga, apakah ada teman-temannya, gimana Lara? Iya. Di Semarang sendiri ya kan juga jumlah P3M-nya masih sedikit ya, masih hitungan jari juga. Jadi ya
Kalau pemain game, kalau nggak banyak sih yang hitungannya. Malah sebenarnya kayaknya yang pemain game itu banyak kan yang masih di ya. Benar. Mereka itu kadang biasanya mungkin mainnya kalau nggak yang mobile, craft mungkin. Karena kan nggak dekat juga sama mereka. Nah itu juga mungkin jadi pertanyaan tanda tanya juga ke P3Mi-nya Jire, kenapa yang remaja itu masih agak susah diajak ke P3Mi. Itu mungkin jadi pertanyaan bersama. Tapi kalau untuk hobi, yang di anak P3Mi kayaknya masih misah-misah. Ada yang memang hobi lihat game, ada yang memang suka Korean, ya gitu jadi masih misah gitu. Jadi gimana tadi soal jenjang antara remaja sama pemuda, ada ngaruh soal ini nggak? Soal anak pemudanya kurang melihat minat anak remaja sekarang. Kira-kira di Semarang ada kayak gitu nggak ya? Ya mungkin di Semarang bisa jadi pertanyaan juga, kenapa tidak mencoba pendekatan melalui hobi ya sebenarnya. Cuma ya mungkin jadi koreksi juga buat P3Mi Semarang. Tapi ya gimana ya? Kalau aku sendiri juga belum pernah nyoba Minecraft, jadi ya susah, nggak bisa dijadiin jembatan juga. Kecuali ya salah satu yang mengalah antar dari P3Mi-nya yang mencoba Minecraft atau dari remajanya yang kita ajak bermain bersama. Yaitu tinggal bagaimana ketemu titik tengahnya aja sih menurut saya. Tapi kayaknya di rapat pengurus P3 ini kita nggak pernah mikirkan ya, misalnya untuk anak remaja. Teman-teman, anak-anak remaja kita sekarang itu lagi hobi main craft gitu ya. Siapa di antara kita memperdalam craft ini supaya nggak pernah kita mikirin itu ya. Kita nggak pernah mikir minat anak-anak. Kadang kita kan harus membangun jembatan untuk mereka kan. Kadang kan anak-anak remaja itu susah benar untuk masuk lagi ke P3Mi gitu ya. Kita hanya mikirkan setelah di sini mereka wajib masuk P3Mi, padahal belum tentu juga kan, ini menjadi masalah juga. Jembatannya kita nggak bangun. Ya itu salah satu mungkin masukan baik juga dari Lara mengenai adanya jenjang antara remaja dan pemuda, ya masalah kita kurang melihat minat mereka gitu ya, kurang melihat minat. Karena teman-teman kenapa ya? Mungkin masanya kita sekarang ini berbeda. Spiritualitas anak muda itu aspeknya bisa dinilai dari banyak hal. Bukan hanya soal, kalau dulu kan, kalau dia sudah CD, oke lah, dia tinggal pendekatan-pendekatan dikit, kita ke gereja. Kalau sekarang kan nggak gitu. Kita juga harus pendekatan lebih lagi kan. Jadi memang spiritual anak sekarang itu aspeknya begitu luas, dan itu yang harus kita pikirkan ya, khususnya di pemuda, di pengurus. Ya salah satunya adalah dengan minat ini sendiri. Ya bagaimana membangun spiritualitas mereka dalam minat games ini sih. Satria gimana Satria di distrik 5 di Linggau atau apanya, gimana ceritanya bro? Oke, kalau aku sendiri sih Bang, kalau di Linggau ya, ada beberapa sih yang memang beneran mereka hobi main kayak gitu. Terus memang ada satu orang yang beneran sampai kerja di game kayak gitu, gabung di tim e-sport kayak gitu. Kemarinnya sih dia tuh orangnya kayak introvert kayak gitu. Ke gereja P3Mi, kan dia pendatang nih dari Jakarta, stay di Linggau kayak gitu. Tiba-tiba stay di Linggau, mau cari kerja di Linggau. Dia hobi main game, ke gereja P3, ke GMI kan, kebetulan ke GMI gerejanya, terus ikut P3Mi. Tapi dia beneran yang introvert, dia diam-diam, dia sendiri kayak nah, pulang P3 nggak kumpul, dia langsung pulang aja kayak gitu. Terus aku coba deketin kan, ternyata dia memang hobi main Mobile Legends kayak gitu, sampai gabung tim kayak gitu kan. Jadi coba buat ngerangkul dia dari game. Akunya sih nggak pro amat main gamenya, tapi oke lah kalau mau diajak asik-asikan main sama dia kayak gitu. Belakangan sempat berapa minggu main-main bareng kayak itu, sampai tiba di satu titik ada turnamen di kota sendiri, ikut. Nah dari sana dia makin dekat, yang sekarang orangnya nggak introvert lagi, malah jadi asik. Sebenarnya anak-anak game itu sebenarnya asik-asik sih sebenarnya. Tergantung kitanya sendiri nempatin diri kita sebagai apa sama mereka. Bener sih, yang di game itu kadang ada toksiknya, ada emosinya,
Tapi disitulah kadang letak serunya. Kadang-kadang juga itu yang nimbul yang buat jati diri baru dalam seseorang sih menurut aku. Kalau aku sendiri main game nih kadang-kadang juga suka toksik. Toksiknya tuh mungkin karena kepancing sama yang toksik juga sih. Kalau normal-normal sih paling ya kayak kata C Selfie tadi kan paling ejek-ejekin doang. Tapi kadang-kadang suka toksik karena kepancing toksik nih. Dikata-katain lah. Dan hati lagi emosi juga nih. Jadi ikut-ikutan toksik juga kan. Ikut-ikutan ngebacot jadi kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih karena masa pandemi ini kayaknya kami di sini udah jarang tuh yang kadang-kadang kalau abis PT-Gemi ya bener sih ada kumpulnya main game bareng bentar apa itu PUBG. Malah ada yang kadang-kadang kami juga mabar FF. Kayaknya kalau sekarang sih udah jarang main game lagi ya. Kenapa? Bener sih kayak kata Bang Aris tadi ada kesibukan lain yang timbul mulai sekarang. Kalau dulu tuh sampai bergadang jam 6 pagi baru tidur jam 3 pagi. Yang paling cepet juga jam 3 pagi tidur. Sampai orang tua, pendeta, guru Injil tuh marah-marah. Oh, mau jadi apa tidur sampai jam segitu? Mama tuh sampai marah-marah bangun. Aku tuh tidur tapi bangunnya pagi. Bangunnya jam 8, paling telat juga jam 9. Tapi siangnya ngantuk tidur lagi, malamnya bergadang lagi, main game lagi sampai pagi. Terus kalau dulu kalau dulu mungkin karena sering main game itu karena ada teman, benar. Kan enggak masa pandemi nih nongkrong keluar rumah nih. Nongkrong sama teman, ayo main game mabar. Kan seru tuh kalau mabar bareng-bareng. Kalau sekarang mabar online tuh rasanya ada yang kurang kayak gitu kan. Rasa-rasa. Tapi kan sebenarnya permainannya itu kan maksudnya nggak yang harus ketemu ya. Padahal kan dari jarak jauh bisa. Tapi asikan yang kalau ngumpul gitu yang lihat reaksinya kali ya. Iya benar. Soalnya aku juga kalau ngeliat temen-temen tuh kalau main gitu sambil mukul meja, sampai lempar kursi, nggak ngerti deh. Itu Gila kenapa tuh. emosi apa yang bisa? Itu biasanya temennya noob, Kak. Bisa juga kecewa pada diri sendiri, Kak. Koneksi. Iya, koneksi benar. Kalau di Lubuk Linggau sendiri dibilang berapa persen pemuda yang bermain game sih? Mungkin aku bisa bilang sekitar 35%-an karena rata-rata di sini pekerja mereka. Jadi mereka nggak ada waktu buat main game kayak gitu sih. Jadi sekitar 35%-an itu pun benar masih anak SMA yang paling yang berumur yang kata aku tadi yang satu yang pindahan dari Jakarta karena memang dia dari awal memang udah terjun dari game dari Jakartanya. Jadi kalau dibilang aku sendiri sekarang lebih suka main game apa? Kayaknya lebih suka main game yang santai-santai kayak Dragon City. Masih main Dragon City nggak sih? COC. Sekarang main lagi aku COC dari awal gitu kan. Apa nomor RPG ya? RPG. Iya. Terus tapi lebih sering Dragon City sih. Dragon City tuh nernakin naga itu kan kayaknya seru kali. Tapi nggak pakai cheat loh. Sekarang kayaknya banyak kali cheat game kayak gitu ya. Thank you Satria, thank you ya. Ya. Oke, Bang. Ya punya peluang-peluang kita ya di apa? Sam, gimana Sam? Mau cerita Sam? Ya kalau aku sih ya untuk anak-anak pemuda sih memang saya ini dari dulu di Batam, Anugerah Batam itu mainnya ada yang main PUBG, ada yang main Mobile Legends. Cuma biasanya mereka mainnya ini sendiri bareng. Kalau aku sih biasa mainnya bareng sama teman-teman kantor lah. Kalau di Batam aku main game itu aku bisa ini ya dekat sama anak-anak sekolah minggu. Aku lebih bisa dekat sama anak-anak sekolah mingguku. Nah, anak-anak sekolah minggu juga main Mobile Legends biasanya. Nah, biasanya aku maksa. Ayo langsung sih pernah toksit. Habis itu ini ada anak sekolah minggu lah ngomong, ih langsung kok toksit banget. Oh ya, oke. Langsung kok ikutan toksit, dia bilang gitu ya kan. Oke, fine, gue salah. Dari sana gue gak pernah lagi toksit. Gue
aku lebih suka main game tuh dia aja nggak ini. Paling ya kalau kalau ngomong sih sama mereka ya ngejek-ngejek aja. Cie yang suka marah-marah gue gitu-gitu aja. Nanti pada diem sendiri. Kayak gitu sih. Cuma ya memang sih dari gaming sendiri ya kita bisa dekat sama yang lain kayak anak-anak sekolah minggu dulu anak sekolah minggu tuh paling ini susah untuk di handle ya. Tapi saat kita masuk ke dunia mereka, apalagi dunia gaming gitu ya, mereka gampang banget, malah udah deket banget gitu. Sampai sekarang malah aku baru buka Mobile Legends nggak main, cuma ambil hadiah-hadiahnya aja habis itu ngoklus gitu ya. Nah, kadang mereka ini masuk juga kan, nah mereka ngajak main, ayo langsung main, ya di chat, ayolah temani mereka main dulu. Tapi ya dari sana bisa ngomong sama mereka, maksudnya jangan diajarin lah, jangan main yang ini, jangan main terlalu sering gitu, harus fokus aja, fokus ini. Akhirnya mereka mau denger juga sih, ya bukan efek ke anak-anak PC game aja juga sih, tapi ya hampir ke mau ngetak kemanapun ya bisa ke anak-anak remaja, ke anak-anak sekolah minggu juga. Anak-anak remaja juga, kalau di Batam anak-anak remaja malah ini lebih suka ini mantuan. Itu yang menjadi heran. Lebih ke hamba-hamba Tuhannya bisa masuk ke mereka daripada kami anak-anak pemuda. Mungkin atau apa kira-kira? Iya, jadi aku memang bukan pemain game seperti kalian guys, tapi memang aku adalah temannya pemain game. Jadi kalau aku lihat ekspresi-ekspresi, memang game ini menyatukan nusa dan bangsa. Dan ini sangat mudah sekali memang game untuk menjadi satu komunitas. Memang tadi yang dibilang sama Bang Eben, Bang Roy, sama Selfie gitu ya, itu benar sekali. Kalau misalnya kita ada di komunitas yang tepat, yang memang nggak toksik gitu ya, itu akan menjadi baik dan itu menjadi mempererat ataupun membantu untuk dari remaja ke PTGMI. Ya memang kalian yang sudah tobat gak main lagi. Gitu ya. Ya mungkin apa masa-masa kalian waktu itu gitu bisalah ditularkan kepada teman-teman yang main game yang kalian lihat sekiranya ada yang toksik gitu kan, bisa diarahin seperti apa gitu. Nah, selamat kalau misalnya kalian udah nggak terlalu fanatik lagi. Tapi kalau buat Selfie memang saya sih acungan jempol karena dia kerjanya memang di situ. Gitu. Aku tuh nggak bisa lepas dari game, maksudnya kayak sehari nggak main. Itu mungkin ya salah juga sih. Cuman itu dari kecil aku kan main. Kayak nggak nafas gitu ya kalau nggak main sehari PS2 gitu kan. Dari konsol sampai ke mobile sampai ke PC gitu aku main ini. Jadi kalau sehari tuh kayak stres gitu. Bahkan kalau aku stres pun lagi kerjaan aku sempetin gitu main game. Jadi kayak itu tuh bener-bener hobi yang bisa bikin hilangin stres aku. Jadi walaupun secapek apapun gitu, udah capek kuliah, capek kerja, tetep aja sempetin main game sampai pagi, gas. Di kerjaan Selfie bagian apa kalau di PUBG-nya itu? Kalau sebenarnya digital marketing di tim digital marketing. Juga khususnya tuh bagian community operator. Jadi kita bagaimana menghandle gimana istilahnya sosial media, mengiklankan, mempromosi game kita lewat sosial media ke komunitas gitu. Jadi kita juga interaksi langsung sama komunitas lewat sosial media gitu. Jadi interaksi juga sama komunitas, promosi game juga dari komunitas gitu. Kalau kamu main PUBG gitu, kamu dibayar gak sih? Kalau kamu main terus kamu menang gitu? Staff, bukan pro player. Jadi kalau pro player itu kayak tadi yang cerita temennya itu pro player, mereka ada manajemen sendiri. Kalau aku emang developer di dalam developer game-nya, tapi bukan. Gitu. Tapi kamu dapat gratis kayak diamond-nya, gratis apanya gitu? Aku dapat UC. Oke, mungkin Brother Roy ada sedikit penutup atau apa? Jadi satu hal yang positif menurut saya sih kalau game ini begini ya, daripada melakukan hal-hal yang negatif, daripada nonton pornografi, iya kan, daripada kita mabuk-mabuk main judi, mending main game. Tapi jangan berlebihan. Ya, saya sih setuju tadi Selfie ngomong
apa ya, lakukan dulu kewajiban itu bagus sekali ya. Jangan jadi batu sandungan, apalagi sama orang tua khususnya, ya. Jangan gara-gara game kita mengabaikan keluarga. Menurut saya itu juga ironis kayak gitu ya. Jangan gara-gara game kita jadi lupa ibadah. Jangan gara-gara game kita pelayanan pun jadi nggak jelas, ya. Suka terlambat, pulang cepat, ya kan, demi main game gitu. Nah jadi saya pernah ya, nggak tahu, mungkin Selfie tahu kali, kalau Just No Limit itu tahu lah ya, itu kayaknya viral sekali ya. Just No Limit itu anak saya kan waktu suka-sukanya Mobile Legend itu, sekarang mereka nggak terlalu sentuh lagi Mobile Legend. Mereka tuh suka nontonin gitu ya, yang konten-konten yang main Mobile Legend ya, termasuk Just No Limit gitu. Sampai anak saya itu cerita kayak gini, Papa, Just No Limit itu ada kasih tahu ayat Alkitab loh, katanya gitu. Iya, memang Just No Limit itu Katolik, Pak. Jadi Katolik, dia ya? memang menurut saya juga kenal secara ini sama Just No Limit. Dia memang kenceng gitu, maksudnya puji Tuhan rohaninya kenceng, dan dia pun di konten YouTube-nya pun juga nggak ada kata toksik. Jadi kalau misalnya ada temannya toksik, dia disensor, dan dia lebih kayak ya ketahuan anak Tuhan ya gitu sih. Maksudnya dia lebih sering membawa nama Tuhan juga gitu. Benar. Jadi di situ anak saya juga, saya senang juga ya kalau dia liatin Just No Limit kayak gitu. Tapi jadi, yang kayak Just No Limit itu 1% ya dari iya. dan saya yang salutnya begini loh, dia pernah ngaku dosa ya di dalam satu kontennya itu. Jadi dia bilang gini ya, siapa yang menyembunyikan, nonton aku. benar ya, pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Itu dia bilang. Saya ada baca kitab suci saya, dia bilang saya ditegur sekali. Jadi dia kalau nggak salah itu awal dia mulai naik itu kan katanya itu dia joki ya. Nah, iya, dia joki, dia jadi, jujur. Kalau nggak salah dia bayar katanya jokinya terakhir, benar nggak sih? Jadi joki sampai berapa 1000 bintang, sampai pokoknya udah sampai berapa bintang, udah baru dia terusin sendiri. Gitu. Jadi kan orang jadi merasa mungkin penontonnya merasa dibohongi atau apa gitu. Jadi dia kasih reward kali sama yang jokinya, dan dia bilang kayak kitab itu siapa, Amsal 28 ayat 13 ini saya buka ini kitab ini untuk ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Itu dibilangkan ya. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu dia bilang di ayat itu. Menurut saya ini sangat memberkati sekali. Ya, seorang gamers tapi justru bisa mempengaruhi orang dengan kebenaran ya, dengan firman kayak gitu ya. Itu dahsyat sekali. Artinya ini salah satu yang bisa juga membuktikan bahwa gamers itu nggak selamanya negatif gitu loh. Ya, gamers itu ternyata justru bisa juga berkarya, bisa juga jadi berkat, bisa juga memotivasi orang lain. Nah, jadi muncul lagi ya kayak Just No Limit kayak gitu ya, yang bisa tidak toksik kayak gitu nah. Luar biasa itu. Jadi dia tidak toksik gitu, luar biasa sih menurut saya. Saya sih melihat teman-teman kita punya peluang untuk pelayanan penjangkauan outreach anak muda, remaja khususnya. Sebenarnya sih di usia remaja ya, 12 tahun ke atas kita bisa jangkau dengan gaming ini. Tapi kalau sudah di atas 20-25 kan sudah mulai orang dewasa, mungkin pola pikir sudah lebih, bukan kalau gamingnya bikin dia berpikir hanya untuk having fun atau yang lain kan. Di 12 dia kan yang perlu diarahkan sebenarnya, Jadi kita punya peluang sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Roy tadi, kita punya peluang besar untuk menjangkau anak-anak kita, teman-teman kita di sini. Jadi kerinduan saya sebenarnya mengumpulkan kita yang suka game, yang suka ya, tapi kita juga memberi diri pelayanan di P3MI adalah kita berbagi gitu ya, berbagi karena ini pertemuan pertama, kita nggak tahu nanti kita bisa ketemu lagi, ada punya program ke depan, tapi yang pasti ini kan hanya salah satu cara, banyak cara yang lain. Gaming ini kan mungkin
bukan inilah cara kita, oh berarti Bang Eben ini pengen lewat gaming aja, enggak, ini salah satu cara, karena banyak media yang bisa kita gunakan untuk generasi milenial ini, salah satunya gaming gitu ya, ya untuk terkhusus untuk mereka mungkin generasi alpha sekarang, gaming salah satu yang bisa kita ambil untuk menjangkau mereka, dan ini banyak hal yang bisa kita lihat untuk menerangi ini semua. Terus kemudian tadi kesaksian ketika mereka toksik dalam bermain, ketika mereka bermain tidak sesuai dengan tanggung jawab, bagaimana kita mengarahkan mereka dengan kehadiran hamba Tuhan, Bang Roy khususnya untuk membangun mereka, kan akhirnya sepertinya dengan kalau dibilang kan leisure-nya ini, kesenangan mereka ini, dengan kesenangan anak-anak ini, kita juga bisa menghadirkan Kristus di situ. Mereka juga harus menjaga diri mereka, jaga kesucian, kekudusan hidup mereka. Jangan anak-anak muda, minatnya anak-anak muda, ikut-ikut mereka, itu urusan mereka. Kita kan juga harus hadir di situ dan menghadirkan Kristus. Itu yang kita harapkan. Itu yang sebenarnya yang dikembangkan dalam pelayanan generasi milenial. Kan banyak kayak K-pop misalnya, anime misalnya. Bagaimana menghadirkan Kristus dalam minat-minat itu, kesenangan-kesenangan itu, kan itu kita harus cari. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar anak-anak kita suka anime, animasi, sekedar suka Korea, tapi bagaimana mereka bertemu, menemukan Kristus di situ. Itu sih yang kita mau harapkan, menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka. Jadi harapan teman-teman ya bisa konsen apa ya dalam listernya, kesenangannya Satria, Selfie, Lara, Aris atau Randy, si Samuel, tetap jalani ya, tekuni mungkin gamenya, tetapi coba sekarang sudah mulai konsepnya untuk menerangi, menjadi terang bagi yang lain gitu ya. Wow. Ya, saya pikir itu menjadi peluang kita, teman-teman. Luar biasa pembicaraan kita. Terima kasih buat semua, Selfie, Aris, Sam, Satria, bro. Terkhusus Bang Roy. Bang Roy, saya waktu membuat ini, saya selalu arahkan ke dia gitu, Bang Roy, karena dia yang punya ada peluang pelayanan seperti yang sudah dia kembangkan. Ya, luar biasa. Mantap, kita nggak perlu pendeta-pendeta luar kan, pendeta metode pun sudah melakukan ya. Oke, thank you. Luar biasa. Thank you, Bang. Sangat memberkati. Thank you. God bless you. God bless you.